Bab 293. Siapa yang datang? Mendengar perkataan Tuan Silo, warrior yang pun tidak sabar melihatnya sekilas. Harus diakui, meski kelihatan angkuh, Tuan Silo yang berdiri di hadapannya itu sama sekali tidak memberikan rasa risih bagi orang-orang. Sebaliknya, kejujuran dan rasa percaya diri yang dimiliki, mampu membuat orang-orang merasa kagum padanya. Tuan Silo tersenyum, lalu berjalan ke arah pintu langit. Baru berjalan 2 langkah, dia mendadak menghentikan langkah, lalu berbalik badan melihat ke arah warrior yang. Setelah memandangi warrior yang sesaat, dia berkata, "Jika aku tidak salah ingat, sepertinya baru saja kamu juga berencana memasuki gerbang ini." Warrior yang mengangguk berkata, "Tentu saja. Gerbang ini begitu besar, untuk apa tidak memilih gerbang ini, malah memilih gerbang-gerbang lain yang lebih kecil?" Oh ya. Terlintas ketertarikan dalam mata Tuan Silo, dia lanjut memandang dan menilai warrior yang dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu berkata, "Seorang alam pemenang, hawa-hawa yang dibawa memang cukup stabil dan kuat, tetapi tingkatanmu memang sedikit terlalu rendah." Ngomong-ngomong, seharusnya kamu tidak tahu bahaya apa yang ada di balik gerbang ini kan? Memang tidak tahu, kata warrior yang dengan sangat jujur, "Ini adalah pertama kalinya aku datang ke kota kuno." Tuan Silo tercengang, lalu lanjut bertanya, "Kamu tidak tahu bahaya apa yang ada di balik gerbang ini, namun berani memilih untuk melewatinya." Mendengar perkataan itu, kening warrior mengerut, dia melihat sekilas pintu langit di depan mata, lalu berkata, "Bukankah hanya sebuah gerbang? Atas alasan apa tidak berani melewatinya?" Mendengar kalimat yang diucapkan warrior, Tuan Silo sontak mengacungkan jari jempol pada warrior, sembari berkata, "Kamu luar biasa. Ngomong-ngomong, kamu berasal dari wilayah dan sekte mana? Gurumu benar-benar gagal. Bisa-bisanya membiarkan orang sepertimu datang ke kota kuno." Saat warrior yang bersiap-siap menjawabnya, tiba-tiba sebuah suara angin yang sangat keras terdengar dari arah belakang. Warrior mengerutkan kening, lalu menggerakkan badan tanpa berpikir panjang, berpindah puluhan meter ke samping. Tuan Silo yang berdiri di samping pun berubah ekspresi, lalu juga ikut memindahkan tubuh ke jarak puluhan meter di samping. Di saat warrior yang dan Tuan Silo berhasil berpindah tempat, sebuah hawa pedang yang sangat kuat membelah tempat mereka berada tadinya, diiringi suara gemuruh bagai guntur. Sebuah lubang besar tercipta di tengah-tengah tempat mereka berdua berdiri tadinya. Astaga, cepat sekali larinya. Saat ini, seorang pemuda yang tidak memakai baju berjalan perlahan ke arah warrior dan Tuan Silo sambil membawa sebuah pedang. Dia melihat keduanya sekilas, lalu meludah ke tanah dengan kuat, berkata, "Sial, bukankah hanya sebuah gerbang? Untuk apa kalian berdua berdebat di sini? Tidak tahukah kalian sudah menghalangi jalanku?" Warrior yang melihatnya dengan ekspresi datar, lalu meregangkan bahu sembari mundur 2 langkah, dalam hati berkata, "Akhirnya ada yang menjadi kelinci percobaan." Meski dia tidak takut pada gerbang itu, tetapi tetap saja tidak ingin menjadi sasaran utama dari sebuah bahaya. Kini sudah ada kelinci percobaan, dia pun bisa melihat apa rahasia sebenarnya di balik gerbang itu. Tuan Silo yang berdiri di samping malah tersenyum kecil, lalu ikut mundur hingga ke samping warrior yang, sambil memperagakan sebuah gerakan silahkan pada pemuda berpedang itu. "Untung saja kalian berdua sadar diri, jika tidak, aku pasti sudah membelah kalian hidup-hidup," kata pemuda itu dengan ekspresi sombong, lalu berjalan ke arah pintu langit sambil memikul pedang. Tuan Silo meregangkan bahu, lalu melihat sekilas warrior di samping, berkata, "Selamat. Apa maksudnya?
Tanya warrior yang dengan kening mengerut. Tuan Silo tertawa berkata, karena sebentar lagi, setelah melihat nasib pemuda berpedang itu, kamu tidak akan memilih gerbang itu lagi. Dengan tidak memilih gerbang itu, kamu tidak akan mati. Bukankah seharusnya aku memberimu ucapan selamat? Benarkah? Warrior yang tertawa kecil, tidak lagi berbicara, lalu fokus melihat ke arah pemuda berpedang yang sudah berjalan ke depan pintu langit. Dia ingin menyaksikan sendiri, sesungguhnya hal apa yang menakutkan dari gerbang itu. Tuan Silo melihat warrior yang sekilas, lalu ikut menoleh melihat pemuda berpedang itu. Siapa yang datang? Pendekar alam spiritual yang tadinya bertanya dengan tegas kini melangkah maju dan menghadangnya. Pemuda berpedang itu mengayunkan pergelangan tangannya, pedang tertancap kuat di permukaan tanah. Seketika, terasa getaran yang sangat kuat, sebuah retakan sebesar lengan manusia merambah ke berbagai arah. Melihat situasi itu, banyak orang terkejut dalam hati, karena saat pemuda berpedang itu melakukan aksinya, mereka merasakan hawa-hawa yang sangat mematikan. Dan tidak hanya satu kali lipat, namun berkali-kali lipat. Hanya dengan aksi itu saja, semua orang di lokasi tidak lagi berani memandang rendah pemuda berpedang itu. Tentu saja, selain warrior yang dan Tuan Silo. Pemuda itu melihat ke sekeliling. Menyadari ekspresi orang-orang menjadi begitu serius, tidak lagi menganggap remeh dirinya, bahkan ada sebagian orang menunjukkan sikap takut dan waspada darinya. Hal ini memberikan kebanggaan yang sangat besar. Pemuda itu melihat sekilas orang-orang dengan tatapan remeh, lalu berkata, inikah orang-orang terpilih dari wilayah lain? Aku rasa sangat tidak pantas. Aku hanya mengeluarkan sebuah jurus secara sembarang saja sudah membuat kalian tercengang. Jika aku mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan, mungkinkah kalian berlutut dan terus-menerus menyembahku? Mendengar perkataan itu, orang-orang di sekeliling pun marah besar. Berhasil tiba di medan perang kuno, siapa di antara mereka yang tidak termasuk seorang pendekar hebat? Siapa yang tidak mementingkan harga diri? Jadi, meski ada sedikit rasa takut pada pemuda berpedang itu, banyak di antara mereka memberanikan diri maju ke depan. Seorang pemuda berjubah biru maju ke depan, pergelangan tangan berputar, sebilah pisau sontak muncul dalam genggaman tangannya, energi hitam berkeliling, pisau itu berputar cepat. Pemuda berjubah biru itu bergumam dingin, lalu berkata, hanya seorang pendekar yang memiliki hawa-hawa menakutkan, berani sekali meremehkan kami. Aku memang payah, dari sekte tingkat 5 wilayah barat, Doren Liu, ingin berguru pada orang terhebat wilayah timur. Setelah pemuda berjubah biru itu maju ke depan, beberapa pendekar lainnya juga maju dan ingin bertarung dengan pemuda berpedang itu. Dalam seketika, pemuda berpedang menjadi musuh bagi semua orang. Alis mata pemuda berpedang terangkat, dia tidak menyangka beberapa kata yang diucapkannya malah membuat dirinya menjadi musuh bagi semua pihak. Satu atau dua lawan tidak akan menjadi masalah baginya, tetapi ada begitu banyak pendekar alam pemenang di sana. Jangankan dirinya seorang alam pemenang yang menguasai hawa-hawa dalam tubuh, seorang alam spiritual yang menguasai hawa-hawa dalam tubuh pun pasti memilih untuk melarikan diri. Tenang. Di saat inilah, pendekar alam spiritual yang menjaga gerbang mendadak berteriak. Seketika, telinga orang-orang terasa berdengung, ada yang mengeluarkan darah lewat berbagai lubang pada tubuh, ada yang ketakutan hingga tidak berani bersuara, bahkan ada juga yang tidak berani bernafas dengan lega. Warrior yang ikut tercengang, kemampuan pendekar alam spiritual itu telah melebihi perkiraannya. Suara teriakan tadi bahkan membuat aliran darah dalam tubuhnya terguncang. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat dan menahannya, mungkin saja dirinya juga bercucuran darah seperti para pendekar lain.
Melihat sekilas macan tutul ungu yang tertidur pulas di pundak warrior yang tersenyum kecil, kelihatannya dirinya telah cemas berlebih, berkat keunikan bocah kecil itu. Pendekar hitam dan monster hitam yang berada di bawah alam bangsawan mungkin saja tidak bisa melukai dirinya. Tuan Silo yang berada di samping melihat warrior sekilas, melihatnya begitu tenang tanpa sedikit pun keresahan. Seketika terlintas ekspresi kaget dalam matanya, berkata dengan suara yang hanya terdengar oleh dirinya sendiri, menarik sekali. Pendekar alam spiritual itu melihat sekilas orang-orang di sekeliling, lalu berkata, "Aku tidak berniat menentang siapapun, hanya saja seharusnya kalian semua tahu sebuah aturan, yaitu tidak seorang pun boleh mengganggu ataupun menentang pendekar hitam yang akan melangkahi pintu langit. Jika kalian ada dendam apapun dengannya, silahkan selesaikan setelah dia melewati pintu langit." Selesai berkata, pendekar alam spiritual itu melihat ke arah pemuda berpedang di depan, lalu berkata dengan datar, "Perkenalkan diri, biarkan semua orang tahu kamu pernah melangkahi pintu langit. Meskipun gagal, kamu tetap bisa mengharumkan nama wilayah dan partai kamu berasal." Pemuda berpedang itu tidak lagi berani bersikap angkuh seperti tadi, segera mengangguk, lalu berkata, "Wilayah Timur, murid sejati sekte tingkat 5, Golden Wang, tingkat ke-7 alam pemenang. Riwayat pertandingan terbaik, pernah membunuh seorang pendekar alam spiritual." Bicara sampai di sana, suara Golden Wang kembali disertai ekspresi bangga. Pendekar alam spiritual itu mengangguk, berkata, "Kalau begitu silahkan." Golden Wang mengangguk, lalu melangkah ke depan gerbang itu. Saat tiba di depan gerbang, dia menghentikan langkah, lalu energi hitam berputar kencang. Seketika, sebuah cahaya pedang terpancar dari dalam tubuhnya. Diiringi energi hitam yang tak kunjung berhenti berputar, cahaya itu semakin terang dan kuat, pada akhirnya bagaikan sebuah matahari merah yang menyilaukan mata. Kelihatannya dia pun tidak begitu bodoh. Bisa-bisanya mengerti untuk melakukan antisipasi, kata Tuan Silo yang berada di samping. "Apa maksudnya?" tanya warrior yang. Tuan Silo menoleh melihat warrior yang, lalu berkata dengan sangat serius, "Kami benar-benar tidak tahu seberapa menakutkan pintu langit dan makna dari setiap gerbang di depan." Warrior yang menggelengkan kepala, berkata, "Tolong jelaskan." Tuan Silo menepuk dahi dengan tangan kanan, melihat warrior sambil menggelengkan kepala, dan berkata, "Kamu bahkan tidak tahu apa-apa tentang 4 gerbang di kota kuno ini, tetapi malah berani datang, kamu luar biasa. Bukankah hanya 4 buah gerbang?" kata warrior dengan kening mengerut hebat. Tuan Silo menggelengkan kepala, berkata, "Sudahlah, hari ini suasana hatiku sedang baik. Akan aku beritahu kamu makna dan sejarah 4 gerbang itu secara gratis. Dalam dunia pendekar hitam, yang paling kuat akan mendapatkan kehormatan, yang memiliki kemampuan tentu memiliki kehormatan. Ini adalah aturan yang tidak akan pernah berubah. Di kota kuno ini, aturan itu menjadi jauh lebih diutamakan. 4 gerbang di depan, mewakili 4 jenis identitas. Orang yang bisa masuk melewati pintu langit, memiliki kedudukan yang sama tinggi seperti keturunan kaisar. Mereka akan mendapatkan banyak keuntungan dari kota kuno, dan akan memiliki kekuasaan tertentu, misalnya boleh membunuh tanpa terjerat hukum, dan tidak perlu membayar biaya tempat tinggal. Tentu saja, yang terpenting adalah mengharumkan nama wilayah dan sekte tempat dia berasal. Ketahuilah, sepanjang sejarah, jumlah orang yang berhasil masuk melewati pintu langit ini dapat dihitung dengan jari-jari tangan. Maksudmu, di dalam pintu langit itu, tersimpan bahaya besar? Tanya warrior yang dengan kening mengerut. Jurus pemuda berpedang itu akan segera selesai, sebentar lagi kamu bisa melihatnya sendiri, kata Tuan Silo sambil tersenyum.
Meski Tuan Silo tersenyum, warrior yang malah merasakan senyuman itu menyimpan maksud yang tidak baik. Setelah menggelengkan kepala, warrior bertanya, lalu bagaimana dengan pintu bumi ini? Saat ini, dia mulai tertarik dengan 4 gerbang di depan mata. Bersambung.